Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan membahas contoh analisis rangkaian loop ya atau mesh ya untuk menyelesaikan satu rangkaian listrik. Nah, misalkan yang ditanya adalah berapakah V1, berapakah V2, berapakah V3 dan berapakah V4 ya dengan polaritas seperti itu. Berarti saya harus tahu dulu apa? Arus ya. Kenapa? Karena untuk mencari tegangan di resistansi 2 ohm kita sudah tahu R-nya, kita butuh I-nya ya. V sama dengan I kalikan R. Oke, kita asumsikan di sini dua mesh ini bahwa di mesh 1 ada arus yang mengalir searah dengan jarum jam. Ya, kita beri nama besaran arusnya adalah I1. Kemudian di mesh yang kedua atau loop yang kedua itu kita asumsikan arus sebesar I2. Oke, nah sekarang kita akan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan. Ya, kita mulai dari sumber tegangan 6 volt yang sebelah kiri atau di loop yang pertama. Oke, saya jumlahkan tegangannya. Di situ kita ketemu polaritas negatif, kutub negatifnya. Jadi min 6 volt ditambah, nah sekarang tegangan yang lewat di resistansi 2 ohm ya, tegangannya berapa volt? Kita sudah tahu resistansinya dan kita sudah mengumpamakan I nya, maka tegangan yang lewat di 2 ohm adalah 2 kali arusnya ya, 2 kali I1 volt gitu ya. Kemudian kita jumlahkan lagi tegangan ya, kita berjalan lagi arusnya, dia melalui resistansi sebesar 4 ohm. Nah, berbeda dengan R2, di R4 ini arus yang melaluinya, jika kita mengasumsikan arus seperti itu, ada 2, I1 dan I2. Oke, dan kita akan menjumlahkan dengan arah arus I1 positif ya, karena kita mutarnya seperti itu. Maka tegangan di 4 ohm itu sama dengan 4, ini resistansi dikalikan arusnya. Nah, arusnya karena I1 dan I2 ini berlawanan arah ya, jadi kalau dilihat dari 4 ohm, I1 itu akan turun ke bawah sedangkan I2 akan naik ke atas ya, jadi arahnya berlawanan. Maka arus totalnya adalah I1 dikurangi I2 gitu ya. Lalu apa lagi? Oh, ternyata masih ada lagi ya, ketika kita turun ke bawah ketemu sumber tegangan sebesar 2 volt positif ya, 2 volt dan ini sama dengan 0 ya. Hukum Kirchhoff mengatakan demikian. Oke, nah sekarang kita akan susun ya, kita kumpulkan yang I1 nya ada 2 I1 dan 4 I1 jadi 6 I1 gitu ya. Kemudian I2 nya adalah 4 I2. Oke, kemudian angka yang yang berupa konstanta min 6 ditambah 2 jadi min 4, kita pindah ke kanan menjadi plus 4. Nah, ini saya sudah mendapatkan persamaan pertama. Selanjutnya kita akan melakukan atau menerapkan KVL, Kirchhoff Voltage Law, pada loop yang kedua. Oke, kita jumlahkan mulai dari tegangan yang melalui 6 ohm. Tegangannya adalah sebesar resistansi 6 ohm dikalikan arusnya. Kita tadi sudah mengasumsikan arus yang lewat adalah sebesar I2, maka 6 I2. Kemudian ada resistansi 10 ohm, dia juga dilewati arus I2, jadi tegangannya adalah R kali I, 10 kali I2. Kemudian kita ketemu sumber tegangan min 4 volt, ini sudah tegangan yang sudah kita jumlahkan aja, jadi min 4 ya, karena dia ketemunya kutub positif negatif ya. Kemudian terus, nah mau balik ke atas, kita ketemu sumber tegangan min 2 volt lagi ya.
dan ketemu lagi resistansi 4 ohm ya. Dan kita tahu resistansinya, tegangannya apa? Tegangannya resistansi dikalikan arus. Nah, sekarang ya jalannya arus itu ke atas ya, kita muternya kan ke atas di resistansi 4 ohm itu untuk I2 nya ke atas, sehingga tegangan yang lewat di 4 ohm adalah resistansi 4 dikalikan total arusnya. Nah, sekarang arus yang positif adalah I2 karena kita jalannya ke atas, jadi dikalikan 4 dikalikan I2 dikurangi I1 ya, sama dengan 0 ya. Perhatikan yang ini ya, kalau tadi itu 4 dikalikan I1 min I2, ini sekarang 4 dikalikan I2 min I1. Nah, karena kita mengikuti asumsi I2 ya. Oke, asumsi I2 yang positif di sini. Oke ya, kita lanjutkan ya. Kita rapikan persamaan yang tadi. Oke, kita cari I2 dulu ya. I2 ya. Kita masukkan persamaannya. Oke, jadi yang 6 ohm tadi kena I2 ya, kemudian 10 ohm juga I2. Nah, sedangkan yang 4 ohm I2 min I1 ya. Sehingga kalau saya mulai dari I1, maka di sini ada min 4 I1 gitu ya. Ditambah yang dilalui I2 adalah 4, 6 dan 10. Jadi 20 ya, 20 I2. Ya. Kemudian sumber tegangannya min 2 dan min 4 tadi, jadi min 6 saya pindah ke kanan jadi 6 ya, plus 6. Nah, ini adalah persamaan kita yang kedua. Nah, dari persamaan yang pertama tadi dan kedua tadi kita lakukan operasi matematis untuk mendapatkan berapakah I1 maupun I2. Mau menggunakan eliminasi boleh, mau menggunakan metode matrik boleh ya, tidak masalah ya. Jadi ini contohnya saya sudah resumekan ya, persamaan 1 yang di atas, kemudian persamaan yang 2 yang di bawah ya. Oke, selanjutnya kalau kita misalkan hendak mencari dengan eliminasi, ya kita samakan saja salah satu koefisien ya dari salah satu I1 maupun I2. Misalkan saya hendak menyamakan yang I1 ya, saya kalikan dengan 2 saja. Jadi ini jadi 12 I1 ya, dikurangi 8 I2 sama dengan 8 ya. Kemudian yang di bawah juga jadi min ya, min 12 I1 gitu ya, ditambah karena dikalikan 3 jadi min 60 I2 sama dengan 18 ya. Jadi kalau kita jumlah maka I1 nya hilang ya, saya tinggal mendapatkan min 8 I2 plus 60 I2, jadi saya mendapatkan 52 I2 dan ini sama dengan 26 ya. Maaf tulisannya jelek ya. Jadi 52 I2 sama dengan 26, maka I2 sama dengan 26 per 52 atau setengah. Oke, jadi kalau kita tuliskan rumusannya di sini, I2 nya sama dengan setengah ampere ya. Tadi perhitungan kita 26 dibagi 52. Kemudian I1 nya berapa? Nah, I1 nya kita mau masukkan, kita cari dengan menggunakan persamaan ini atau ini, tidak masalah ya. Jadi I2 nya 0,5, maka misalkan saya masukkan di persamaan 1
I ya. Jadi 6I1 dikurangi 4 kali setengah itu 2 ya, dikurangi 2 sama dengan 4 ya. Oke, jadi 4 kali setengah itu 2 ya, jadi 4 ya, jadi saya masukkan aja ya. Jadi ini 6I1 sama dengan 4 ditambah min 2 kan dipindah ke kanan jadi plus ya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Oke, maka I1 nya kita akan dapatkan nilainya sebesar 1. Oke, nah dengan informasi ini saya bisa menentukan berapakah besarnya V1, V2, V3 maupun V4. V1 itu adalah R2 ohm dikalikan I1 ya. I1 nya kita sudah ketemu 1 ampere, berarti V1 nya adalah 2 dikalikan 1, 2 volt. Kemudian V2 itu 6 ohm dilewati arus I2 sebesar setengah ampere, jadi 6 kali setengah 3 volt. Nah kemudian V3, nah hati-hati di sini, V3 itu yang ditanyakan adalah tegangan dengan polaritas yang kiri itu negatif ya, yang positifnya adalah di sebelah kanan. Padahal arus kita tadi I2 itu dari kiri ke kanan ya, sehingga kalau dari kiri ke kanan itu mestinya kalau tegangannya diminta adalah yang kanan, yang kiri positif. Jadi misalkan yang ditanya adalah ini misalkan ya, jadi plus V10 gitu ya, maksudnya tegangannya lewat di 10 ohm ya, negatifnya di sebelah kanan, maka tegangan V10 tadi adalah 10 ohm dikalikan setengah ampere, jadi 5 ampere. Tapi dalam soal ini bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah tegangan yang sama ya, tegangan yang sama di R yang sama, tetapi negatifnya ada di sebelah kiri ya. Atau kalau kalian misalkan mengukur dengan multitester, itu kalian mengukurnya kebalik ya. Yang positif itu dikasih kabel yang negatif dikasih kabel yang positif, maka multimeternya akan nyimpangnya ke kiri ya, nyimpangnya ke kiri. Jadi kalau yang ditanyakan adalah V3 dengan polaritas seperti itu, besarnya adalah sebesar 10 dikalikan min 0,5 ya. Oke, sama dengan min 5 ya, 10 kali min setengah. Kemudian V4. Nah, V4 ini perumpamaan kita ya, atau yang ditanyakan adalah positifnya di atas, negatifnya di bawah ya. Ingat, tegangan di 4 ohm itu 4 ohm dikalikan total arus ya. Oke, kalau dari atas ke bawah, maka yang positif tadi dari atas ke bawah adalah I1 ya, sedangkan I2 kan dari bawah ke atas. Karena yang ditanyakan polaritasnya V4 itu positifnya di atas, maka ini akan sama dengan R-nya itu 4 gitu ya. Kemudian dikalikan, bukan I2 dikurangi I1 tapi I1 dikurangi I2 ya, karena polaritas positif di atas. Jadi I1 nya 1, I2 nya 0,5. Oke ya. Oke, sehingga kita dapatkan 4 dikalikan setengah sama dengan 2 volt. Demikian ya.